Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ahmad? Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semangat. Masih semangat? Ya, mudah-mudahan kita semua pemirsa dimanapun berada, saudara jamaah, dari kerabat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi perlindungan dan diberi banyak kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, kemudahan rezeki, ya, yang halal lagi baik. Amin ya Allah, amin. Amin. Mari sore hari ini kita ditemani oleh ya, sahabat kita, ya, Mas Ahmad sebagai juru kunci di konferensi kita. Nah, hari ini bincang-bincang kembali bertemu dengan pemirsa dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan ya, pertemuan hari ini banyak membawakan kebaikan kepada kita. Mas Ahmad, Ya. bahwasannya hidup ini ada cerita perkara induk. Sampai dulu ada kita dengar kalau di kehidupan hari-hari itu yang berhubungan dengan herbal itu ada istilah satu tanaman namanya kunyit, tahu? Kunyit. Nah, ada induk kunyit, ya kan? Ada induk ayam. Ya. Kok induk ayam ada, induk kunyit. Ada induk apa lagi? Ya pokoknya induk lah ya, induk itu kan ibu maksudnya, ibu. Maka ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al umahatu arba'un. Jadi segala pangkal ataupun yang namanya induk itu ada 4, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, katanya ada 4, kan gitu Mas Ahmad. Jadi kalau kata Rasulullah segala induk itu ada 4, tentu di sini kita kan kepingin tahu juga mana yang 4 yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kalau sahabat Nabi yang 4 itu udah tahu kita. Siapa aja yang pertama? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, orang yang betul-betul bisa dipercaya, orang yang jujur, ya kan, orang yang amanah. Kemudian Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq ataupun Umar bin Khattab, ya kan. Kemudian apa lagi? Utsman bin Affan. Kemudian Cahaya ke dua cahaya. Kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada 4 sahabat-sahabat Nabi yang selalu menyertai Nabi, selalu mendampingi Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al umahatu arba'un. Jadi induk, segala induk itu ataupun ibu daripada yang namanya induk-induk macam-macam itu ada 4. Yang jelas bukan induk ayam. Kalau induk ayam ini anaknya banyak. Yang ayam-ayam itu kan, nah itu bisa kita lihat pemirsa, ya, kelihatan tuh ada ayam tuh, nah itu ayam tuh, induknya 1, anaknya banyak. Tapi yang kali ini yang kata Rasulullah bukan perkara induk ayam, ya, bukan perkara induk ayam. Kali ini kata Rasulullah SAW adalah umul adwiyah. Salah satu daripada induk itu adalah umul adwiyah. Pangkalnya obat ataupun induknya obat. Wa umul adab. Ya kan? Wa umul ibadah. Baru yang terakhir wa umul amani. Jadi
Umul adwiyah atau istilah induk obat itu dari segala beberapa induk. Kata Nabi gitu, ada yang namanya induk obat, umul adwiyah. Kemudian umul adab, induk daripada adab. Umul ibadah, induk daripada ibadah. Umul amani ataupun induk dari segala pengharapan. Jadi wa umul adwiyah, ya, induk daripada yang namanya obat itu kilatul akli, ya. Wa umul adwiyah kilatul akli. Jadi mana yang namanya induk daripada obat itu adalah sedikit makan, ya kan gitu kan? Sedikit makan. Jadi memang orang kalau makannya sedikit itu badannya sehat. Tapi kalau makannya banyak itu bisa jadi penyakit gitu. Mulailah badan pun gemuk, ya kan? Mulai badan gemuk, tumbuhlah lemak, ya kan? Badan pun payah bergerak, ya kan? Akhirnya bawaannya mau tidur kalau udah banyak makan. Akhirnya fisik kita ini pun tidak sehat karena kurang pergerakan. Banyak lemak itu berat badan itu kan. Maka betul kata Nabi. Jadi kalau wa umul adwiyah kilatul akli, jadi induk daripada yang namanya obat itu sedikit makan. Kemudian kata Rasulullah, wa umul adab kilatul kalam, ya. Jadi induk daripada adab itu, induknya itu adalah sedikit bicara, sedikit ngomong. Kalau kita nih mau terpelihara dari hal-hal yang sia-sia, dari perkataan yang sia-sia, baik akhlak kita, baik perilaku kita itu, maka sedikit bicara, ya kan? Tak boleh banyak bicara, makanya goyang-goyang. Makanya kan kalau kata Rasul wa umul adab kilatul kalam, ya, induk daripada adab itu adalah sedikit bicara. Maksudnya sedikit bicara nih, kalau yang tak penting-penting nggak usah banyak ngomong. Kalaupun mau ngomong tuh yang bernilai positif, ibadah lah, ya kan. Jadi ada orang kadang-kadang kan ngomong aja entah apa-apa yang diomong, yang bukan urusannya pun diomongin, yang nggak usah dicampurinya urusan orang, campurinya bergunjing, ya kan, menggibah, ya kan? Mengadu domba, menyoal orang. Nah itu nanti akan jadi masalah sama diri kita. Jadi kalau kita udah menguasai induknya, insya Allah ini untuk mengendalikannya nggak susah. Jadi induk daripada adab, perilaku, ya, akhlak, itu sedikit berkata-kata. Yang dimaksud sedikit berkata-kata ini menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, ya. Sebab dari beberapa perkataan kita ini juga bisa mendatangkan dosa, ya kan? Bisa orang tersinggung, ya. Bisa akhirnya orang bersangka buruk sama kita. Kalau yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan orang, gitu kan. Karena faktanya memang kalau orang yang kita bicarakan itu saja pun tidak suka dibicarakan tentang kekurangannya, begitupun diri kita ketika dibicarakan tentang kekurangan kita pun nggak senang, nggak nyaman. Baru yang ketiga tadi, wa umul ibadah kilatul junub. Jadi induk dari segala yang namanya ibadah,
Qilatul junub. Jadi sedikit berbuat dosa. Jadi yang banyak itu ibadahnya, amal solehnya. Jadi ibadah ini kan berhal-hal yang berkaitan dengan berlaku taat kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulullah. Itunya yang dibanyakkan, ibadahnya yang dibanyakkan. Jadi induk daripada ibadah itu sedikit berbuat dosa. Makanya ada di riwayat lain, al-mughul ibadah ad-du'a. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang banyak berdoa. Jadi kalau disebut wa umul ibadah qilatul junub. Jadi induk dari segala ibadah itu adalah mengurangi perbuatan dosa. Nah kalau berdoa itu kan perintah Allah, disuruh berharap, meminta kepada Allah. Ya kan? Allah tempat meminta. Allahu samad. Nah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka kita akan terhindar menjadi sedikit berbuat dosa. Maka dikatakan wa umul ibadah qilatul junub. Wa umul amani as-sabr. Jadi induk dari segala pengharapan kata Rasulullah, ya semua kita kan banyak harapan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, banyak keinginan macam-macam. Berharap sih kepada Allah, tapi induk daripada segala harapan itu perilakunya ada sabar. As-sabr. Jadi al-umatu arba'un. Induk dari segala induk itu ada 4. Umul adwiyah ataupun induk yang namanya obat, wa umul adab, induk adab, wa umul ibadah, induk ibadah, wa umul amani, induk pengharapan. Ya kan? Baru dikatakan Nabi, wa umul adwiyah qilatul akli. Nah, ya kan? Induk daripada yang namanya obat sedikit makan. Jadi kalau kita mau banyak ya obat di dalam diri ini, bukan obat yang kita beli, obat yang kita makan dari dokter. Induk dari segala obat itu sedikit makan. Arti sedikit makan ini bukan berarti kurang makan. Artinya mulai kita batasi gitu. Ya, jangan semua mau dimakan, semua mau dimakan. Ya kan? Itu kan ada istilah, semua yang dibuka bumi ini, itu orang-orang pasaran itu, semua yang dibuka bumi ini semuanya halal dimakan, kecuali kaki meja. Kecuali kaki meja katanya. Masa itu pun karena keras katanya. Wah, kalau tak keras itu pun putus, siap juga dimakan. Masa. Jadi tidak begitu. Jadi ada hal-hal yang mesti juga kita jaga. Jangan berlebihan. Jadi kalau induk dari obat itu sedikit makan. Kalau kita belum dapat induknya, maka nggak akan pernah bisa jadi obat sama diri. Penyakit yang datang sama kita. Ya. Nah, ya misalnya Mas Ahmad makan itu ya enaknya anget-anget, datang dia kurang sabar. Induknya sabar tuh berharap. Gitu. Jadi misalnya ini makanan sudah ada di depan mata, masih panas. Karena kurang sabar, digas saja, akhirnya apa ini? Gigit melancur gitu. Nah itu makanya induknya obat itu sedikit makan. Induknya adab ataupun akhlak perilaku itu adalah qilatul kalam, sedikit bicara. Saudara pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan keempat hal ini bisalah menjadi satu pengetahuan, pemahaman kepada kita. Penting untuk mengenal yang namanya apa itu sih induk obat. Induk obat itu sedikit bukan apa sih yang namanya induk daripada adab. Induk daripada adab itu adalah sedikit ngomong, sedikit bicara. Kemudian apa sih yang namanya induk daripada ibadah? Induk ibadah itu ya sedikit berbuat dosa, itu induk ibadah. Artinya banyak meminta kepada Allah. Sebab tentang ibadah itu sendiri adalah induknya adalah doa, berharap, meminta kepada Allah. Jadi induk ibadah itu adalah sedikit mengurangi berbuat dosa. Baru induk yang namanya harapan, ya,
Kita kan punya harapan yang banyak nih, harapan yang besar. Induk daripada harapan itu adalah asobru ataupun kilatul amani asobru. Demikian yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita. Tetap semangat ya Mas Ahmad. Jadilah orang-orang yang kaya dengan induk, kata Nabi ya. Al ummahatu arba'un. Umul ibadah, umul adab, umul ibadah, umul amani. Ya kan gitu. Jadi induk obat, induk adab, induk ibadah, induk harapan. Adapun induk obat sedikit makan, adapun yang namanya induk adab sedikit bicara, adapun yang namanya induk ibadah kurangi berbuat dosa. Adapun induk daripada yang namanya harapan adalah sabar. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala yang kita sampaikan ini, mungkin masih banyak di sana sini kekurangan. Yang penting semangat, yang penting berjuang, tetap terus ya, tetap berlaku baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan banyak kemudahan daripada Allah. Demikian, terima kasih. Salam mujahid. Dan apa? Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.